Proses lahirnya Pancasila melibatkan beberapa tahapan penting yang meliputi kegiatan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta, dan peran Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI dibantu oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Badan ini diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjimanwedioningrat. BPUPKI mengadakan sidang pertama dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan fokus utama pembahasan dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi konsep dan rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI. Pidato Insinyur Soekarno, BPUPKI membantu panitia kecil yang disebut Panitia 9 untuk perumusan dan menyusun Undang-Undang Dasar. Dengan berpedoman pada pidato Insinyur Soekarno, Panitia 9 ini menghasilkan sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya membuat rumusan dasar negara. Sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Rumusan ini kemudian diubah pada 18 Agustus 1945 menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan kemudian dibantu PPKI untuk melanjutkan tugas persiapan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pemilih dan mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. PPKI juga membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara pada 19 Agustus 1945. Dengan demikian, proses lahirnya Pancasila melibatkan rangkaian diskusi, perumusan, dan penyempurnaan yang dilakukan oleh BPUPKI, Panitia 9, dan PPKI hingga akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Peristiwa ini terlihat jelas nilai musyawarah, persatuan, dan toleransi para tokoh bangsa dengan latar belakang yang berbeda, agama, suku, dan pandangan politik bersatu untuk mencari titik temu demi kepentingan bangsa. Nilai ini menggambarkan semangat persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan antar perwakilan. Bagi saya, pelajaran paling penting dari sejarah lahirnya Pancasila adalah semangat persatuan di tengah perbedaan sebagai generasi muda. Kita harus meneladani semangat itu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di media sosial, maupun di masyarakat. Kita mungkin berbeda pendapat, hobi, bahkan keyakinan, tapi kita tetap satu tujuan memajukan Indonesia. Nilai Pancasila tetap relevan hari ini saat dunia penuh dengan perpecahan dan kebencian. Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan menjaga kepersatuan. Jadi, mari kita jaga semangat para pendiri bangsa dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Terima kasih sudah menonton. Merdeka!